Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Dosen pengampu Cece Salamuddin MAG yang saya hormati dan saya banggakan, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Halijah, NIM 23210021, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi. Pengertian pendidikan inklusi adalah sebuah proses. Artinya, inklusi adalah sebagai proses yang berkelanjutan secara terus-menerus untuk mencari dan menemukan cara terbaik dalam keberagaman. Pendidikan inklusi adalah sebuah dimensi dari pendidikan berkualitas berbasis hak yang menekankan kesetaraan dalam akses dan partisipasi, dan secara positif merupakan merespon kebutuhan belajar individu serta kompetensi seluruh anak pendidikan. Pendidikan inklusi adalah proses yang berlangsung secara terencana dan terarah di mana ruang lingkup penanganan anak berkebutuhan khusus ABK bersama dengan teman sebaya tidak hanya berfokus pada keterbatasan saja, akan tetapi bagaimana memberikan layanan secara utuh pada pribadi manusia selain keterbatasan atau kekurangan, sekaligus memaksimalkan potensi dan kelebihan yang dimiliki. Kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia. Kebijakan pendidikan inklusi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Untuk memenuhi amanah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 5, Pasal 5 Ayat 2, 3, dan 4, dan Pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelebihan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi baik pada tingkat dasar maupun menengah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 10 menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Latar belakang lahirnya pendidikan inklusi. Lahirnya pendidikan inklusi berawal dari sebuah pengamatan terhadap sekolah luar biasa yang memiliki asrama dan institusi berasrama lainnya yang menunjukkan bahwa anak maupun orang dewasa yang tinggal di sana mengembangkan pola perilaku-perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang berkekurangan. Pendidikan inklusi ini merupakan awal pembaharuan menuju normalisasi yang pada akhirnya mengarah pada proses inklusi. Legitimasi awal bagi pelaksanaan tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi pada tahun 1948. Konvensi ini mengemukakan gagasan mengenai pendidikan untuk semua, di mana dinyatakan bahwa pendidikan dasar harus wajib dan bebas biaya bagi setiap anak. Konferensi dunia yang khusus membahas EVA kemudian baru diadakan pada tahun 1990 dan berlangsung di Jatim, Thailand. Para peserta menyepakati pencapaian tujuan pendidikan dasar bagi semua anak dan orang dewasa pada tahun 2000. Konferensi Jatim merupakan titik awal dari pergerakan yang kuat bagi semua negara untuk memperkuat komitmen terhadap EVA. Dalam pergerakan EVA, anak dan orang dewasa penyandang cacat adalah salah satu kelompok target. Tujuan pendidikan inklusi. Tujuan pendidikan sebagian dari tujuan hidup seseorang yang menunjang terhadap pencapaian tujuan-tujuan hidup untuk menjadikan manusia yang kuat dalam menghadapi kehidupan, sabar dan cerdas dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
Tujuan umum pendidikan inklusi yaitu memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada semua anak, khususnya anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus. Sedangkan tujuan khusus pendidikan inklusi yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan perolehan hasil belajar bagi semua peserta didik, meningkatkan pemberdayaan nilai-nilai budaya lokal dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, dan meningkatkan peran 3 komponen, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Tantangan pendidikan inklusi. 1. Akses yang terbatas. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan di seluruh negeri, masih ada daerah terpencil di mana akses pendidikan tetap terbatas. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi anak-anak yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah dan memiliki disabilitas. 2. Stigma terhadap disabilitas. Di banyak masyarakat, stigma terhadap individu dengan disabilitas masih ada. Hal ini dapat menghalangi partisipasi mereka dalam pendidikan. Meskipun kebijakan inklusi telah diterapkan, diperlukan kesadaran dan edukasi lebih lanjut untuk mengatur masalah ini. 3. Kurangnya pelatihan guru. Guru seringkali tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Ini memerlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi keberagaman siswa. 4. Ketidaksetaraan gender. Meskipun ada kemajuan dalam pendidikan perempuan di Indonesia, ketidaksetaraan gender masih merupakan masalah, terutama di daerah pedesaan. Perempuan sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang setara. Peluang pendidikan inklusi. 1. Kebijakan inklusi yang progresif. Indonesia telah mengadopsi kebijakan inklusi yang progresif dalam kerangka inklusi. Pendidikan di bawah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 hal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mewujudkan pendidikan inklusi. 2. Peningkatan akses melalui teknologi. Teknologi telah menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan akses ke pendidikan, program pembelajaran jarak jauh, dan sumber daya daring dapat membantu siswa di daerah terpencil atau dengan kebutuhan khusus untuk pendidikan. 3. Pemberdayaan masyarakat melibatkan masyarakat terutama keluarga dan komunitas dalam mendukung pendidikan inklusi untuk dapat menjadi kunci sukses ini dapat menciptakan dukungan sosial yang kuat untuk siswa. 4. Pendidikan tentang diversitas. Memasukkan materi pendidikan yang mengajarkan toleransi keagamaan dan inklusi dalam kurikulum dapat membentuk pandangan siswa tentang perbedaan. Ini juga dapat membantu mengatasi stigma dan ketidaksetaraan. Implikasi pendidikan terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia era Merdeka Belajar. Sampai saat ini perjalanan pendidikan Indonesia masih terus bertransformasi guna menemukan formula yang mujarab untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya asing. Mengingat perubahan zaman dan persaingan global antar negara terus terjadi secara natural dan berkelanjutan. Tentunya kita tidak boleh ketinggalan dan merasa aman-aman saja dalam menyikapi globalisasi yang terjadi di berbagai sisi, khususnya di ranah pendidikan sebagai dasar dan pilar seluruh aktivitas. Berdasarkan hal di atas, tak heran jika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dikomandasi oleh Nadiem Makarim mengeluarkan statement Merdeka Belajar sebagai buah gelisah yang ia simpulkan setelah mengamati kondisi pendidikan di Indonesia. Istilah tersebut pun dengan cepat menyebar di kalangan para akademisi baik dalam lingkup sekolah ataupun perguruan tinggi. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.